وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian salawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kita Fahad Usul Ats-Tsalatsah yang mana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya Allah khalaqana, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian wa razaqana, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Allah menciptakan kita kemudian mengatur rezeki kita. Kemudian walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah kita diciptakan, kemudian diberikan nikmat berupa rizki, walam yatrukna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus di tengah-tengah kita, mengutus kepada kita seorang rasul yang mana menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami mengutus di setiap umat itu rasul
Ani'budullah wajtanibut taghut, untuk menyeru manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kemudian Allah tidak membiarkan kita begitu saja hidup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita menjalankan tujuan penciptaan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu untuk beribadah. Kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada rasul yang menjelaskan? Maka disinilah hikmahnya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, kita diberikan utusan untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, faman ata'ahu dakhala jannah. Di sini belum kita jelaskan, bal arsala ilaina rasulan. Terakhir kemarin sampai walam yakutna hamalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul, ya, yaitu utusan. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syar hadhihi al-ummah, yani umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita, yaitu seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasulan, yaitu utusan, yatlu alaina ayat rabbina. Tujuan mereka adalah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaina ayat rabbina wa yuzakkina, kemudian mensucikan jiwa kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, mengajarkan kita kepada atau mengajarkan kita Alkitab, yaitu Al-Qur'an, Al-Hikmah. Kemudian Al-Hadith, mengajarkan kita Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada kita Al-Hadith. Kama arsala ila min qablina, seperti Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus ya rasul kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa taala, wa inna wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, ya tidaklah setiap umat illa khala fiha nadhir, kecuali ada ya pemberi peringatan di situ, ya memberikan nasihat, memberikan peringatan. Wala budda an yursilallahu ar-rusula ila al-khalqi li takuma 'alaihi al-hujjatu wa liya'budullaha bima yuhibbu wa yarda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada seluruh makhluk litakuma alaihi hujjah, supaya tegak hujjah, waliya'budullah, kemudian agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bima yuhibbu wa yarda, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ketahui haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tidak ada Rasul yang menjelaskan ibadah tersebut atau apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah, maka ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Rasul agar memperingati manusia dari bahayanya kesyirikan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ramai. Kemudian qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Inna auhayna, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuh, seperti atau sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam, wan nabiyina min ba'dih, kemudian nabi-nabi setelahnya, wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, wa Ismail, kemudian Ismail, wa Ishaq wa Ya'qub, kemudian Ishaq dan Ya'qub, wal asbat, kemudian anak keturunannya, wa Isa, kemudian Nabi Isa, wa Ayyub, kemudian Ayyub, wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, kemudian Ayyub, Yunus dan Harun serta Sulaiman. Wa atayna Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Daud tersebut kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaih, dan rasul-rasul yang kami kisahkan kepada kalian, min qablu wa rusulan lam naqsushum alaih, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan kepada kalian, ceritakan kepada kalian. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengimani al-iman bil rusul, yang mengimani rasul-rasul, yaitu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan kita juga mengimani rasul-rasul yang belum dikisahkan, diceritakan kepada kita. Jadi kita imani secara umum, karena banyak rasul yang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka di sini wajib kita imani rasul-rasul yang sudah ditetapkan, yang sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an, kemudian walaupun rasul yang belum diceritakan, kita imani secara umum. Wa rusulan qad qasasnahum alaih, rasul yang kami kisahkan kepada kalian, dan rasul yang belum kami ceritakan kepada kalian. Wa kallamallahu Musa taklima, dan kami berbicara dengan Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa alaihi salam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan mubasysyirin, rasul-rasul mubasysyirin, yaitu memberi kabar gembira, wa mundhirin, kemudian memberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya li alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjah, supaya manusia ini tidak ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah utus rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha bijaksana. Wala yumkinu an na'budu Allah bima yardahu an tariqi atau illa an tariqir rusul, dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bima yardahu,
tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhainya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an tariqir rasul, kecuali melalui penjelasan Rasul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum humul ladzina bayyinu lana ma yuhibbuhullah wa yardah. Karena mereka inilah, yaitu utusan yang menjelaskan kepada kita apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribuna ilaihi 'azza wa jalla, fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ila al-khalqi rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Dan mereka juga menjelaskan kepada kita apa-apa atau amalan apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika kana min hikmatillah, maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, an arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan mubasysyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira kemudian memberi peringatan. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu inna arsalna ilaikum rasulan, kami utus kepada kalian, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik terdahulu, rasulan, yaitu seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus rasul kepada Fir'aun, fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Namun Fir'aun mengingkari, menolak, mengingkari rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab dia dengan azab yang pedih. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita baca tadi menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul kepada kita adalah untuk menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan kepada kita al-hadis, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala, faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaati Rasul, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza haqqun mustafad, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza haqqun mustafad min qoulihi ta'ala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kemudian tidak meninggalkan kita begitu saja menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun Allah memberikan kita, mengutus kepada kita rasul, utusan. Maka kesimpulannya di sini, faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaati utusan ini, rasul ini, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kesimpulan ini bisa kita ambil atau dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul, ay wa atii'u Allah war rasul, taatilah Allah dan rasulnya, la'allakum turhamun,
Semoga kalian mendapatkan rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawat, dan surganya yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirah, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seruan bagi kaum muslimin, bagi kita semua yang terjatuh ke dalam dosa, kesalahan, maka hendaklah segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yaitu Maha mengampuni. Jadi ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, kemaksiatan, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui manusia tidaklah maksum, tidak bisa terlepas dari kesalahan, karena ini adalah sifat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam khata', pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Di sini menggunakan khata', ya. Khata' itu ya memang sifat manusia, sering terjatuh ke dalam kesalahan, bukan menggunakan khati'. Ya, di sini khata'. Ya, artinya manusia tersebut sering terjatuh. Sekarang melakukan dosa kemudian bertobat, besoknya kembali lagi kemudian bertobat, dan terus seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, kesalahan, dosa, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi bersabda wa khairu khata'in at-tawwabun, karena sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'adzim, maka itulah kemenangan yang agung. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka ini adalah balasan yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu akan diberikan surga, karena inilah kemenangan yang agung, kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika seorang hamba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, fa ulaika humul faizun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang al-faiz, yang menang, yang beruntung. Kemudian firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka termasuk balasan bagi orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya adalah, yaitu mereka akan diberikan nikmat, yaitu dikumpulkan bersama para nabi, as-siddiqin, asyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, kemudian orang-orang yang saleh,
wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh baik, hasuna ulaika rafiqa, mereka ini adalah teman-temannya yang baik. Maka jangan meremehkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui teman adalah tergantung dari kita. Kalau kita tidak bisa menarik teman tersebut, maka kita akan ditarik. Maka di sini pentingnya kita memilih teman. Kata orang Arab, as-sahibus sahib, ya, teman itu menarik. Ya, kalau kita tidak bisa menarik mereka, maka kita akan diseret, kita akan ditarik. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin suka mencuri atau suka minum khamar, membunuh, berzina dan yang lainnya, maka orang-orang akan menilai kita buruk. Maka di sini jangan takut Allah Subhanahu wa taala, adalah kita pintar-pintar memilih teman. Kemudian wa man yuti'illah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka dia telah beruntung, fawzan 'aziman, dengan keberuntungan yang besar. Maka ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya wajibnya kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu fi dzalika katsira, dan ayat yang menjelaskan anjuran kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul sangatlah banyak. Yang intinya mewajibkan kita untuk senantiasa taat dan mendengar Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Jadi setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, setiap umatku ini akan masuk ke dalam surga. Semua. Illa man aba, kecuali yang enggan. Ini kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Faqila, salah seorang sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan tersebut ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar, atau wa man 'asani faqad aba. Di dalam riwayat yang lain, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaatiku dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba, atau wa man 'asani dakhala al-jannah, dan barang siapa yang memaksiatiku, tidak mengikutiku, maka dialah orang yang termasuk enggan. Dakhala an-nar, dia masuk ke dalam neraka. Maka di sini jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita berada di atas Islam yang hakiki, Islam yang benar. Karena kita ketahui, kita bisa melihat di zaman kita sekarang banyaknya orang yang melakukan ibadah yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan cinta Rasul, cinta kepada Nabi, namun hakikatnya mereka bermaksiat, yaitu menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berikan nasihat, kita berikan hadis, kita berikan dalil, mereka mengatakan kalau mereka menggunakan dalil, banyak dalilnya ini Wahabi. Ya, ini sering kita dengar. Karena mereka kebanyakan dari kaum muslimin sekarang taqlidul a'ma, ya, taklid buta, fanatik terhadap guru mereka. Apapun yang dikatakan sama kiai mereka, guru mereka, walaupun bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ikuti perkataan kiai mereka, dan ini kenyataan. Maka mereka yang seperti ini terancam
dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya, kecuali yang enggan. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Maka ketika ada orang yang menasihati kita, mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa amalan kita tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita tinggalkan. Maka inilah bahayanya bid'ah, ya, perkara baru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti, ya, untuk kita berhati-hati terhadap al-muhdatsat, yaitu perkara baru. Karena kalau orang sudah terbiasa melakukan ibadah atau amalan bid'ah, maka dia akan terus menerus. Ya, bahkan kita ketahui syaitan itu lebih suka, lebih senang melihat manusia itu beribadah atau melakukan amalan bid'ah. Karena kenapa? Orang yang melakukan amalan bid'ah itu dia akan bertahan karena dia meyakini, oh ini benar, ini syariat. Ya. Dia akan bertahan. Maka ini termasuk bahaya dari kebid'ahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Kemudian qala al-muallif, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, wa man 'asahu dakhala an-nar. Dan barang siapa yang memaksiati, tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, dakhala an-nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya, kami utus kepada kalian, itu orang musyrik, seorang utusan sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti atau sebagaimana kami utus kepada Fir'aun, yaitu utusan. Namun Fir'aun tidak mengikuti, ya, atau menolak, meninggalkan utusan tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami adab dia dengan adab yang pedih. Maka ini adalah ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang menolak, yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang kedua, anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Anna Allah la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, yaitu seorang menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, tidak pula malaikat-malaikat, wa la nabiyyun mursal, tidak pula rasul atau tidak pula nabi. Wa dalil qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, bahwasanya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u, maka janganlah kalian beribadah, berdoa, ma'allahi ahadan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Ya, mereka menyembah patung, kemudian mereka juga di samping itu beribadah kepada Allah. Ya, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan mereka ini hanya, yaitu sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza aidan haqqun mustafad min qoulihi ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha
wa lahu 'adzabun muhin. Yaitu perkataan al-mu'allif di sini, wa man 'asahu dakhala an-nar. Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kesimpulan ini bisa kita ambil dari firman Allah, wa man ya'sillah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia akan kekal khalidan fiha, ya. Dia akan kekal di dalamnya dan akan mendapatkan adab yang pedih, yang terus menerus. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Disebutkan di dalam ayat yang lain, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Kemudian di hadis juga yang kita bacakan tadi, wa man 'asani dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, atau bermaksiat asani kepada Nabi SAW, tidak mengikuti Nabi, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk kita berada di atas jalan yang lurus, maka hendaklah kita jaga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati, ya, agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti Rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, padahal sudah jelas baginya petunjuk, sudah dijelaskan kebenaran, ini yang benar, ini yang salah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, namun ia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan ia, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan kepada jahannam, wa sa'at masira, jahannam tersebut adalah seburuk tempat kembali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaklah kita jaga, karena hidayah itu sangat mahal. Kita lihat di zaman kita sekarang, banyak orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, kesyirikan, yang mana itu akan menjadikan ia sengsara dunia dan akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan agama ini, bisa menegakkan agama ini, atau bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Yang masalah berikutnya itu masalah kesyirikan. Ay al-mas'alatu tsaniyah mimma yajibu 'alaina 'ilmuhu anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda an yushrika ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Maka di samping kita mempelajari tauhid, mengetahui kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya kepada Allah, ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu kita harus mengetahui
apa saja yang akan merusak tauhid tersebut. Di antara musuh tauhid yang akan menghanguskan, yang merusak tauhid tersebut adalah kesyirikan. Bagaimanapun tauhidnya seseorang, beribadahnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia masih berbuat syirik, meminta kepada kuburan, ya, meminta kepada isi batu, ya, batu keramat, kemudian pepohonan, kemudian patung, maka amalannya sia-sia dan tauhidnya rusak. Ya, artinya dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Annahu subhanahu wa ta'ala la yarda, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha an yusyrika ma'ahu fi ibadatihi ahad, yaitu kita menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, namun di samping itu kita beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini bagian dari kesyirikan. Bal huwa wahdahu al-mustahiq lil ibadah, namun hendaklah ibadah tersebut kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, al-mustahiq, yang berhak untuk kita ibadahi. Wa dalilu dzalika ma dzakarahu al-muallif, dalilnya adalah apa yang kita bacakan tadi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala fala tad'u ma'allahi ahad, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaha Allah ta'ala an yad'u al-insanu ma'allahi ahadan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu larangan untuk kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yanha 'an syai'in illa wa huwa la yarda. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu illa wa huwa la yarda, melainkan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, tidak ridha dengan sesuatu tersebut. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum, jika kalian kufur fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kalian. Wa la yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha bagi hambanya kekufuran. Wa in tashkuru, jika kalian bersyukur, yarallahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, anna Allah la yarda an yusyrika ma'ahu fi ibadatihi, ay ana aghna syuraka, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka 'an syirk, yaitu aku berlepas diri dari kesyirikan. Ya, ana aghna syuraka 'an syirk, aku berlepas diri kepada, yaitu kesyirikan atau orang-orang yang berbuat syirik. Man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, maka barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan ia dan aku tinggalkan sekutunya tersebut. Ya. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, tidak ridha untuk kita berbuat syirik kepadanya, ya, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Fa in tardau, jika kalian beridha kepada mereka, itu orang-orang yang berbuat syirik atau kepada sekutu-sekutu tersebut, fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kaum yang fasik, hamba-hamba yang fasik.
فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ya kepada kekufuran dan kemusyrikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala arsalar rusul, ya mengutus utusan, kemudian wa anzalal kutub, yang menurunkan kitab, limuharabatil kufri wasyirki, ya untuk melawan, memerangi pelaku kesyirikan kemudian kekufuran. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, maka perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, ya sehingga tidak ada fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama itu seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita tutupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan menjauhkan kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.